Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman dan sahabat G20 yang berada di dalam dan di luar negeri. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Hari ini saya, Maudia Yunda, ingin berbagi beberapa informasi penting dari rangkaian kegiatan presidensi G20. Teman-teman, mari kita ingat lagi. Tema utama presidensi G20 Indonesia yaitu Recover Together, Recover Stronger. Kita mengajak seluruh dunia untuk berkolaborasi, pulih, dan bangkit bersama dari pandemi COVID-19, serta tumbuh lebih kuat secara berkelanjutan. Digitalisasi adalah hal penting agar kita bisa pulih lebih kuat. Teknologi digital merupakan sarana untuk memudahkan dunia pulih di berbagai sektor, termasuk di Indonesia. Dalam 2 tahun terakhir, Indonesia sedang melaksanakan akselerasi transformasi digital melalui 4 sektor strategis, yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. Teman-teman, tentu kita semua tahu bahwa aktivitas digital di berbagai aspek kehidupan telah mendorong ekosistem perekonomian nasional, meningkatkan penguasaan teknologi informasi, dan mempercepat transformasi digital. Nah, isu transformasi digital tepat dijadikan sebagai salah satu isu prioritas dunia. Indonesia akan mendorong negara-negara anggota G20 membentuk aksi dan kolaborasi nyata untuk mewujudkan transformasi digital di berbagai sektor yang lebih inklusif dan merata. Pembahasan pemanfaatan teknologi digital dilakukan oleh berbagai kelompok kerja. Di antaranya Trade, Investment and Industry Working Group, Agriculture Working Group, Tourism Working Group, Think Tank atau Think 20, and Business 20. Pembahasan yang cukup beragam tersebut mencakup antara lain digitalisasi sektor pertanian, sektor pendidikan, perdagangan, hingga smart villages, dan digitalisasi untuk menunjang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Apa manfaat transformasi digital untuk Indonesia? Percepatan transformasi digital diyakini mampu mendorong pengembangan ekonomi berbasis digital, terutama dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Misalnya saja, blus cantik tenun yang saya kenakan sekarang itu dari Tanimbar, Maluku. Berkat digitalisasi pasar atau toko, saya bisa mendapatkannya tanpa harus pergi ke tokonya secara langsung. Bahkan saya dapat mencari tahu makna apa yang terdapat dalam motif-motif ini dengan memanfaatkan teknologi digital. Kita tentu memahami bagaimana teknologi digital memudahkan kita mendapatkan layanan kesehatan, edukasi, dan kegiatan transaksi ekonomi. Selain itu, perluasan akses teknologi digital dapat mendorong inklusivitas masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, termasuk yang berada di daerah 3T, daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Oleh karenanya, Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat menghadirkan sebuah terobosan yang dapat mewariskan tata kelola ekonomi digital dunia di masa depan. Seluruh lapisan masyarakat diharapkan berkontribusi dan berkolaborasi melalui transformasi digital untuk kemajuan Indonesia dan dunia. Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 memberikan banyak peluang bagi kita untuk mengangkat isu-isu yang relevan dengan kondisi ekonomi digital di Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia akan mendorong agenda-agenda digital yang lebih inklusif dan merata, seperti
pemerataan konektivitas dan digitalisasi, serta penguatan dan literasi digital masyarakat. Teman-teman, pada 29 sampai 30 Maret lalu telah dilaksanakan pertemuan pertama Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group di Nusa Tenggara Barat. Dan melalui kelompok kerja ekonomi digital ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia selaku focal point untuk isu transformasi berbasis digital pada presidensi G20 Indonesia mengangkat 3 isu prioritas, yaitu konektivitas digital dan pemulihan pasca pandemi COVID-19, kecakapan digital dan literasi digital, serta arus data lintas negara. Selain itu, untuk mendukung keselarasan pembahasan isu digital di presidensi G20 Indonesia, Kementerian Kominfo turut melakukan penyelarasan isu digital yang dibahas oleh lintas kelompok kerja dengan harapan terwujudnya kolaborasi dan sinergi yang strategis. Hal penting untuk digarisbawahi dalam pertemuan kelompok kerja ekonomi digital yang pertama adalah para delegasi bersama-sama menyampaikan pentingnya ketersediaan akses konektivitas digital yang inklusif dan bermakna kepada seluruh lapisan masyarakat serta pelaku sektor industri. Selain itu, para delegasi mendukung pembahasan tentang isu keamanan teknologi digital dan keterkaitannya dengan keberlangsungan kegiatan usaha, terutama bagi keberlangsungan UMKM, guna mempercepat pemulihan global pasca pandemi COVID-19, serta melihat aspek kecakapan dan literasi digital sebagai hal penting dalam ekosistem digital. Teman-teman, masih ada beberapa agenda pertemuan Kelompok Kerja Ekonomi Digital sepanjang tahun 2022, serta akan digelar di sejumlah daerah seperti Yogyakarta, Labuan Bajo, dan Bali. Selain itu, akan ada pertemuan Digital Ministers Meeting di Bali pada 1 September 2022 yang turut diikuti dengan penyelenggaraan Digital Innovation Network, yaitu kegiatan untuk mempertemukan para pelaku startup, pemodal, pemerintah, dan pelaku industri terkait. Bersamaan dengan KTT G20 pada 15-16 November 2022 di Bali, Kementerian Kominfo akan mengadakan Digital Transformation Expo atau DTE sebagai salah satu bentuk kegiatan pendamping yang memvisualisasikan perkembangan dan pencapaian ekosistem digital di Indonesia dan anggota G20 selama ini, terutama ketika dilanda pandemi COVID-19. Dan ini akan dikemas secara unik dan menarik. Melalui expo ini, Indonesia menunjukkan kepada dunia, terutama pada negara-negara anggota G20, tentang perkembangan digital Indonesia yang pesat. DTI juga diharapkan meningkatkan minat investasi, terutama di sektor digital dari negara-negara anggota G20. Melalui DTI diharapkan Indonesia dapat menjadi wadah untuk memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi para pemangku kepentingan lintas global untuk melakukan transformasi digital. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Shanti 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 Om. Semoga Tuhan memberkati kita semua.